Halo, selamat datang di seri video YouTube saya yang terkait dengan geometri taxicab. Geometri taxicab adalah salah satu jenis geometri non-Euclid modern. Dan dalam seri video kali ini, saya akan membahas materi-materi terkait geometri taxicab. Di video yang pertama, saya akan coba membahas perkembangan awal geometri taxicab dan asumsi dasar yang digunakan dalam geometri taxicab. Oke, seperti apa itu? Mari kita belajar bersama-sama. Teman-teman semua, geometri yang berkembang pada mulanya adalah geometri bidang dan ruang, atau yang kita kenal juga dengan nama geometri Euclid. Geometri ini adalah geometri yang sudah kita pelajari di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Euclid ini diambil dari nama matematikawan terkenal yang ikut mengembangkan geometri ini. Sumbangsinya adalah salah satunya bisa terlihat dari bukunya yang paling terkenal, Elements itu, di mana ia menjelaskan geometri Euclid ini dengan sesuatu penalaran deduktif. Kalau teman-teman sudah belajar tentang geometri Euclid sebelumnya, tentu sudah tidak asing lagi. Nah, di sini saya sebelum memulai tentang geometri non-Euclid, saya ingin memulai dulu sedikit tentang geometri Euclid. Geometri Euclid ini menarik karena dalam perkembangannya ia didasari oleh sesuatu yang disebut sebagai postulat. Postulat ini adalah sesuatu yang kebenarannya itu tidak perlu dibuktikan lagi. Justru dia postulat yang menjadi dasar untuk membuktikan pernyataan, teorema, atau lain-lain. Euclid itu menulis 5 postulat dalam geometri Euclid. Seperti apa itu? Yang pertama adalah ini postulat pertama, bahwa melalui 2 titik sebarang dapat dibuat satu garis lurus. Lagi-lagi kalau teman-teman sudah belajar tentang geometri Euclid pasti sudah tidak asing lagi ya. Jadi kalau ada 2 titik, ada titik A di sini, ada titik B di sini, dari 2 titik ini dapat dibuat satu garis lurus. Postulat yang kedua, ruas garis itu dapat diperpanjang secara kontinu menjadi garis lurus. Jadi misalnya ruas garis AB ini bisa diperpanjang terus tak hingga. Lalu yang ketiga, melalui sebarang titik dan sebarang jarak dapat dilukis lingkaran. Ya. Jadi kalau ada satu titik sini C, terus dengan jaraknya D, maka dapat dibuat satu lingkaran. Ini kurang rapi ya, tapi kira-kira seperti itulah. Nah, itu untuk postulat yang ketiga. Postulat yang keempat, semua sudut siku-siku itu besarnya sama besar. Nah, postulat 1, postulat 2, postulat 3, postulat keempat ini relatif aman. Sampai sekarang juga aman. Jadi tidak banyak menimbulkan masalah dari apa yang dikemukakan oleh Euclid ini untuk 4 postulat tersebut. Yang menjadi masalah justru postulat yang kelima, atau yang sering dikenal juga dengan postulat kesejajaran garis. Bunyinya seperti ini. Kalau teman-teman baca ini cukup panjang nih, dan cukup kurang jelas. Jika suatu garis lurus memotong 2 garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku, kedua garis itu jika diperpanjang tak terbatas akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-siku. Ini adalah ciri khas matematikawan dulu mendefinisikan sesuatu, karena ini Euclid ini hidup sudah berabad-abad yang lalu. Ciri khas matematikawan dulu mendefinisikan sesuatu tuh biasanya seperti ini. Kalimatnya tuh berbunga-bunga. Tapi kita coba lihat dari tafsiran lebih modernnya saja, bahwa tafsirannya seperti ini. Melalui satu titik di luar sebuah garis hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut.
Jadi misalnya ada satu garis, terus ada satu titik di luar garis tersebut, maka hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar. Nah, kira-kira seperti ini. Kenapa saya mulai dari 5 postulat ini? Karena postulat kelima ini menimbulkan masalah sekaligus pembelajaran. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pada saat itu matematikawan merasa bahwa postulat kelima ini bisa dibuktikan. Dia tidak seperti postulat 1, 2, 3, dan 4 yang sudah langsung diterima saja. Mereka penasaran untuk membuktikan postulat kelima. Namun saat mereka mencoba untuk membuktikannya, masalahnya muncul. Masalah yang muncul adalah mereka mendapati bahwa ternyata postulat ini tidak selamanya benar. Artinya mereka menemukan bahwa dari satu titik di luar sebuah garis bisa dibuat 2 atau 3 atau lebih garis yang sejajar dengan garis tersebut. Tetapi sistem geometri Euclid sudah terlanjur berkembang, sudah terlanjur solid, dan kita rasakan juga manfaatnya. Lalu apa yang terjadi? Maka muncullah suatu pembelajaran yang baru. Karena mereka tidak sepakat dengan apa yang dikemukakan Euclid, ya sudah, mereka bentuk suatu sistem geometri yang baru yang kemudian dikenal dengan geometri non-Euclid. Lawan dari geometri Euclid. Untuk geometri non-Euclid ini postulat 1 sampai 4 relatif diterima aman. Hanya postulat kelima yang tentang kesejajaran garis itu yang tidak mereka terima. Kemudian secara umum para matematikawan mengembangkan 2 geometri non-Euclid yang terkenal. Yang pertama geometri hiperbolik. Tokohnya itu ada Lobachevsky dan Bolyai. Lalu ada geometri eliptik. Tokohnya itu ada Riemann. Tapi tentu dalam seri video ini kita tidak akan membahas 2 geometri non-Euclid ini. Karena tujuan kita adalah membahas geometri non-Euclid Taxicab. Nah, apa bedanya? Apa bedanya dengan 2 geometri non-Euclid ini? Geometri non-Euclid ini, 2 geometri non-Euclid ini adalah geometri non-Euclid yang klasik. Karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan, beberapa sistem geometri non-Euclid itu muncul, tapi tidak berurusan dengan teori postulat kesejajaran. Kalau 2 yang ini kan muncul, berkembang karena menolak postulat kesejajaran. Kalau geometri non-Euclid yang modern itu ada yang berkembang bukan karena menolak kesejajaran, jadi tidak berkaitan dengan postulat kesejajaran, tapi ada perbedaan dalam memandang matriks atau rumus jarak. Jadi tidak semua geometri non-Euclid itu berkembang karena berkaitan dengan postulat kesejajaran. Ada beberapa yang berkembang karena berbeda dalam memandang jarak. Misalnya begini, kalau dalam geometri Euclid kita sudah tahu lah ya, jarak dari titik A, misalnya kalau di sini ada titik A, titik B, jarak dari titik A ke titik B itu artinya apa? Artinya panjang garis terpendek yang menghubungkan titik A dengan titik B. Bagaimana mencarinya, bagaimana rumusnya, itu diturunkan dari teorema Pythagoras ya. Ini kalau dibuat kan bisa dibuat segitiga siku-siku. Sehingga dengan teorema Pythagoras kita bisa temukan panjang dari A ke B. Tapi keadaan ini terlalu ideal. Titik A dan titik B ini adanya di koordinat kartesius ini. Bagaimana kalau titik A dan titik B ini kita taruh di lapangan di kehidupan kita sehari-hari? Bisa jadi panjang garis terpendek ini itu ditutupi oleh objek-objek, misalnya gedung seperti ini. Kalau begitu,
Ya bagaimana cara kita mendefinisikan jarak dari A ke B? Tentunya definisi yang sudah kita pakai sebelumnya tidak bisa kita pakai di sini dalam kasus seperti ini. Maka karena perbedaan dalam memandang jarak tersebut, beberapa geometri non-Euclid berkembang. Salah satunya adalah geometri Taxicab. Geometri ini dikembangkan oleh dua orang matematikawan, Minkowski dan Menger, gitu ya. Mereka lah yang pertama kalinya Minkowski ya, mencoba untuk mengembangkan geometri Taxicab. Mereka terinspirasi dari susunan kota Manhattan di Amerika Utara, di mana susunan kotanya itu berisi gedung-gedung perkantoran, lalu di samping-sampingnya ya jalan-jalan umum, sehingga membentuk semacam grid, semacam contoh kita pada slide sebelumnya itu. Kalau teman-teman nonton ini filmnya Spider-Man, nah bentuk kotanya kan seperti grid ya, jadi ada gedung-gedung, terus ada jalan dan sebagainya. Nah, Minkowski ini terinspirasi dari letak kota seperti itu. Dia ingin membentuk suatu sistem geometri yang membantu bagaimana menentukan lokasi, jarak dari satu titik ke titik yang lainnya. Itulah yang kemudian berkembang geometri Taxicab ini. Asumsinya apa yang kita gunakan dalam geometri Taxicab ini? Yang pertama, garis-garis vertikal dan horizontal pada kisi-kisi merepresentasikan jalan. Jadi misalnya yang ini nih jalan ke bawah ya, ini jalan, terus ke samping juga jalan, gitu. Lalu asumsi yang kedua, titik hanya dapat diletakkan pada titik perpotongan kisi-kisi. Kalau di geometri sebelumnya, titik itu ya bisa diletakkan di mana saja. Kalau di geometri Taxicab, titik itu hanya di perpotongan kisi-kisinya di sini. Sini, di sini, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, yang dimaksudkan dengan jarak dua titik pada geometri Taxicab adalah bilangan terkecil dari unit kisi-kisi, seperti sebuah taksi harus berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi misalnya saya dari titik A di sini ingin ke titik B di sini, kita tidak bisa langsung seperti ini, tidak. Tapi kita jalannya dari satu titik ke titik yang lain. Bisa dari sini ke sini, terus sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, baru ke sini, atau sini ke sini, atau bisa dari sini ke sini, terus ke sini, naik ke sini lagi, naik ke sini lagi, atau sini naik, sini naik, sini naik. Jadi tidak bisa lurus seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di geometri Euclid. Nah, ini adalah 3 asumsi dalam geometri Taxicab. Berikutnya kita akan coba bahas postulat-postulat dalam geometri Taxicab, tapi itu akan dibahas di video berikutnya. Oleh karena itu teman-teman, jika ada kritik dan saran bisa ditambahkan di kolom komen, begitupun juga pertanyaan, dan tunggu video tentang geometri Taxicab ini selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.